إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan sebanyak-banyaknya kepada panutan teladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan langit, tidaklah menciptakan bumi melainkan untuk manfaat dan maslahat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk kemaslahatan manusia. Lalu siapakah manusia ini? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi mereka langit dan bumi ini. Apakah begitu spesial kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'inda Allah min qatli muslim." Hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ditumpahkannya darah seorang muslim. Siapakah mereka? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia? Jawabannya ada pada ayat di dalam surat Ad-Dzariyat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan dengan untuk tujuan yang satu, yaitu tujuannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka misi manusia yang terbesar adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan bukan hanya untuk sekedar mengumpulkan banyak harta atau mencari jabatan setinggi-tingginya atau hanya untuk bermain-main, berfoya-foya. Tidak, namun mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk mencapai tujuan dan misi besar ini tentu tidaklah mudah. Di situ ada syaitan. Di depannya sudah ada syaitan yang siap menggoda mereka, yang siap menempuh segala cara untuk menyesatkan anak Adam, untuk menghalangi anak Adam dari misi besar, misi mulia ini. Salah satu di antara senjata besarnya syaitan untuk menyesatkan anak Adam agar anak Adam ini tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara senjata besar tersebut adalah syaitan akan menjadikan manusia ini sibuk mencari rezeki. Syaitan akan menjadikan manusia ini sibuk mencari nafkah. Lalu syaitan akan menjadikan manusia ini lupa kepada sang pemberi rezeki,
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan heran apabila kita terkadang mengajak sebagian orang untuk melaksanakan salat, maka mereka karena sudah dirasuki bisikan-bisikan syaitan akan dengan santai mengatakan, bukankah mencari rezeki juga adalah ibadah? Bukankah mencari nafkah adalah ibadah? Allah pasti tidak akan murka. Allah pasti mengerti hambanya sedang mencari rezeki. Hadirin rahimakumullah, ini adalah talbis iblis, ini adalah bisikan-bisikan syaitan. Oleh karenanya, dalam ayat yang sama, dalam lanjutan ayat yang tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Aku tidak menghendaki, aku tidak menginginkan dari manusia itu rizki. Aku tidak menginginkan dari mereka untuk memberikan aku makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Karena Allah lah yang memberikan rezeki. Ayat yang serupa dalam surat Taha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Salatlah kalian dan perintahkanlah keluarga kalian untuk mendirikan salat dan bersabarlah dalam merintahkan mereka untuk salat. La nas'aluka rizqa. Kami tidak akan meminta darimu rizki, baik rizki untuk dirimu sendiri, rizki untuk anak, rizki untuk keluargamu. Tidak. Nahnu narzuquk. Karena kamilah yang telah menjamin rizkimu dan rizki anak istrimu. Hadirin rahimakumullah. Dalam usul fikih ada ibadah yang dikenal dengan ibadah muwassa'ah dan ada ibadah yang dikenal dengan ibadah mudhayyaqah. Ibadah muwassa'ah yaitu ibadah yang memiliki waktu yang banyak, waktu yang luas sehingga bisa dikerjakan kapan saja. Namun ada ibadah yang dikenal dengan ibadah mudhayyaqah yang tidak memiliki waktu kecuali sangat sedikit dan terbatas. Mencari nafkah adalah ibadah, namun dia adalah muwassa'ah, ibadah yang memiliki waktu yang sangat banyak, paling tidak 12 jam Allah berikan kepada kita. Namun Allah minta dari kita 10 menit atau mungkin 15 menit untuk mendirikan salat secara berjamaah di masjid. Maka sangat aneh apabila ada orang yang berakal meninggalkan salat yang hanya 10 menit tersebut dan mengedepankan ibadah muwassa'ah, ibadah yang bisa dikerjakan kapan saja. Tidakkah kita malu? Tidakkah kita rela berkorban kepada zat yang telah memberikan kita rezeki, zat yang telah memberikan kita mata secara gratis, zat yang telah memberikan kita nafas oksigen secara gratis? Tidakkah kita malu berkorban hanya 10 atau 15 menit? Kenapa harus mencari rezeki pada 10 atau 15 menit tersebut? Maka ma'asyiral kiram rahimakumullah, ada beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita camkan agar kita tidak salah mengambil metode dalam mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Ketahuilah bahwasanya tidak ada satupun binatang melata yang berjalan di atas bumi ini kecuali rizkinya telah ditanggung, telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi Anda, apalagi kita sebagai manusia. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan rizki itu tahu di mana dan kemana dia akan tinggal. Hewan tersebut rizki telah mengetahui di mana keberadaannya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau sekiranya anak Adam, ada manusia yang kabur dari rizkinya, niscaya rizki akan mencarinya kemanapun ia lari dan akan menangkapnya sebagaimana kematian menangkapnya. Ma'asyiral kiram, hadis yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ibn Adam, dalam hadis qudsi, Ibn Adam, tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqrak. Wahai anak Adam, fokuslah kalian
Sibukkan diri kalian untuk beribadah, karena itulah tujuan kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya aku akan mengisi dada kalian dengan rasa puas dengan segala rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa asudda faqrak, dan niscaya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menutupi segala kebutuhan kalian. Allah akan jamin segala kebutuhan kalian. Wa illa taf'al, namun apabila kalian enggan untuk beribadah kepada Allah, apabila kalian enggan untuk sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mala'tu sadraka syughlan, niscaya aku akan mengisi hati kalian dengan kesibukan-kesibukan dunia. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan pernah memenuhi kebutuhan kalian, dan niscaya kalian akan merasa senantiasa kurang dan kurang dan ingin tambahan dan tambahan. Kemudian hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kanatid dunya hammah, farraqallahu alaihi amrah." Siapa yang tujuan hidupnya hanya dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran selalu terbayang-bayang di depan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia tidak akan mendapatkan dari dunia kecuali sebatas yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Wa man kanatil akhiratu hammah aw niyyatah, barang siapa yang akhirat adalah tujuan hidupnya, jama'allahu lahu amrah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan, akan menyatukan perkaranya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan akan menjadikan hatinya senantiasa merasa puas. Wa atathu dunya wa hiya raghibah, dan niscaya dunia akan datang bertekuk lutut ke hadapannya dalam keadaan terhina. Namun meskipun demikian, ma'asyiral kiram rahimakumullah, bukan berarti kita beribadah dan tidak mencari nafkah, tidak mencari rezeki. Sungguh ini adalah pemahaman yang buruk. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan, ketika memberikan contoh tentang orang-orang yang bertakwa dan bertawakal, Allah mengatakan mereka adalah orang yang memakmurkan masjid Allah dengan salat berjamaah. Namun meskipun demikian, mereka juga bertijarah, mereka berniaga, mereka berjual beli. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah, yaitu orang-orang, para lelaki yang senantiasa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, la tulhihim tijarah. Namun meskipun demikian, mereka tidak dilalaikan dari perniagaan mereka, jual beli mereka, dari bai'an dzikrillah, dari mengingat Allah maupun mendirikan wa iqamis salat, dan maupun mendirikan salat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika membahas tentang salat Jumat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila kalian telah selesai melaksanakan salat Jumat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, bertebarlah kalian di atas muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan cari karunia Allah, cari rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa wadhkurullaha katsira. Ketika kalian di tempat kerja, ketika kalian mencari rezeki Allah, jangan lupa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, karena pada zikir itu terdapat kesuksesan dalam perniagaan rezeki kalian. Mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat memberikan kita manfaat. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim.